gambarannya demikian. Jadi kesimpulan pertama, pertama jaga diri dari perbuatan maksiat dan fitnah yang bisa menggoyang akidah. Satu itu. Ya, dan tolong saya ingin tekankan sedikit ya. Tolong di tempat-tempat yang mensupport kita untuk ibadah sosial, kalau ada musibah-musibah seperti banjir, kemarin ada erupsi di Lumajang, Semeru dan sebagainya, itu sudah lazim itu, sudah lazim. Dan kami juga sudah banyak terlibat gitu kan, melihat dan sebagainya, memantau dan seterusnya. Nah, itu juga kadang selain membutuhkan bantuan-bantuan support material, moral, juga butuh support spiritual. Karena semua aspek datang kan, semua elemen. Kalau sudah kemanusiaan kan semua datang. Dan jangan dikira semua misi kemanusiaan, ada misi-misi juga spiritual, misi-misi keagamaan, misi dibangun. Ya, bagi kita orang Islam datang, bangunkan musalla, jangan hanya bikin dapur umum bagus untuk support fisiknya. Bikinkan musalla kalau nggak ada tempat sholatnya. Ya, supportkan Al-Quran supaya bisa dibaca. Alhamdulillah kita di Wahker itu, ke relawan kita juga disiapkan dulu. Jangan sampai sibuk-sibuk bantu lupa sholat. Tidak, sholat ya. Nih teman-teman Wahker yang nonton di kajian nih, ya harus konsisten, komitmen dengan apa yang telah saya berikan arahan. Ya, sholat pokoknya waktu sholat, kasih contoh, bahkan siap-siap untuk jadi imam. Ya, mushaf diterapkan, berdoa ya sebelum kita memulai, bersyukur pada Allah ya setelah diberikan hasil yang baik, bertawakal dalam mengerjakan apa yang dilakukan, dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, tidak pernah paksa sesuatu, apalagi yang beda keyakinan, layani sebaik-baiknya, jangan dibedakan. Tapi tidak pernah paksa, jangan sampai bawa biskuit dituliskan syahadat, misalnya nggak boleh. Tetap biskuit ya biskuit, gitu kan? Ya, kemudian makanan sembako ya sembako. Ya, terlepas dari mereka menyadari akan kebenaran Islam, ya, menerima dengan baik, bimbing, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak boleh dipaksa. Tapi saat yang bersamaan juga, ya boleh jadi ada penganut-penganut agama lain mungkin membawa misi-misi terkait dengan ajaran-ajaran agamanya dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan, ya supaya orang-orang Islam, ya yang ada yang tertimpa musibah karena kita banyak orang Islamnya, boleh jadi juga potensial. Ya, probability-nya banyak menimpa orang Islam juga. Kalau ada kebanjiran, misalnya kan gempa dan sebagainya, maka itu diuji kita di situ. Ya, maka dipertahankan, jangan sampai dikasih sarung pindah keyakinan, ya dikasih sembako pindah keyakinan dan sebagainya. Kalau dikasih obat dan sebagainya, cari yang netral dulu, cari yang netral. Karena di Afrika itu pernah terjadi, ya dikasih obatnya yang sifatnya candu. Jadi kalau nggak dapat itu kambuh lagi. Nah itu kalau mau ditambah dosis dia harus pindah keyakinan dulu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Saya punya teman dari 70 negara waktu saya kuliah di Tripoli itu. Cerita itu. Ya, beberapa bagian itu sesuatu yang nggak boleh sama sekali dilakukan oleh orang Islam. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Menyakiti, memaksa aja nggak boleh, apalagi menyakiti. Apalagi mempertaruhkan nyawa. Kalau mau disuntik dengan ini penyakitnya sembuh, ya baca syahadat dulu. Itu dosa besar itu. Nggak boleh demikian. Ya, nggak boleh ada paksaan. Nah itu dihadapi dalam keyakinan kita, pergaulan sosial itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini makna yang pertama, menjaga diri dari fitnah terutama yang bisa menggoyang atau meruntuhkan akidah. Yang kedua, menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk menjaga keislaman dan keyakinan kita. Jadi ayo cukup materi yang cukup, jangan sampai nanti digoyang dengan materi supaya misalnya berpindah keyakinan. Ya. Dan kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kata para ulama, itu bukan bukan hadis ya. Bukan hadis, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seorang menjadi kufur. Itu riwayat yang sampai dari para ulama menafsirkan tentang keterangan-keterangan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sudah? Nah, jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita terjerembab dalam kefakiran sehingga mencari-cari ya yang menaunginya, kemudian yang beda keyakinan dipraktekkan sehingga dia salah arah, kemudian pindah keyakinan dan seterusnya. Ya, jaga diri juga dari berbagai yang bisa mendangkalkan akidah seperti anak-anak kita tuh, anak-anak kita lagi, anak-anak bapak ibu sekalian ya, yang sudah tumbuh dewasa, mencari pasangan dan sebagainya, jangan sampai salah, kemudian bergaul dan seterusnya, sampai lepas keyakinan dan seterusnya. Ya, jadi itu gambarannya, singkatnya. Kalau ada fitnah yang menggoyang kepada akidah dan kita tidak sanggup mengatasi itu semua, cepat berlari meninggalkan itu, cari tempat yang aman, berlindung kemudian, dan belajar dengan baik dan mempertahankan sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya di hadis yang kita bahas kesempatan kali ini.